Nah, kita balik lagi ke channel Sinergi Solusi. Kan serial apa ya? Kita bareng sama Pak Denny ya, kan kita ada serial lagi rame nih, Layangan Putus. Iya. Lu udah cerita nggak soal Layangan Putus ini? Iya, bini gue suka nonton tuh serial itu tuh, bini gue. Efeknya justru ke suaminya. Emang kan istri lu yang nonton. Efeknya apa nih ke lu? Jadi semenjak nonton itu bini gue jadi sering ngecek handphone gue. Kalau gue kemana-mana sering ditanyain mau kemana, mau sama siapa. Jadi kayak apa namanya, semacam karena kayak ada efek dari nonton itu, jadi ada apa namanya kecurigaan tuh. Itu gimana tuh Pak Yudi tuh? Gue mau nanya, lu kan sebagai ahli dalam hal-hal psikologis tuh, itu kenapa efek dari nonton itu bisa apa namanya, bisa jadi kebawa ke dunia nyata? Itu padahal kan cuma film sebenarnya kan. Walaupun perilaku lu pas lagi di dunia nyata nggak sama kayak di film dong. Enggak lah. Enggak kan ya. Aman lah ya. Aman gitu kan ya. Nah, balik lagi ini sih, kalau itu terkait ada namanya insekuritas ya. Nah, ketidakamanan iya. ya. Kenapa tuh? Iya. Ketidakamanan kan, lihat polanya. Oh, di serial itu kan ya. Di serial itu kan ada perilaku ini, bagi lagi perilaku inilah gitu kan ya. Oh, karena di film itu kan nggak diawasi titik ini, jadi kelewatan, nggak terawasi kan. Iya. Terus timbul ke dunia nyata nih. Oh, gue harus ngawasin di titik ini nih. Kan takutnya ada rasa ini kan pasti ada rasa memiliki dong antar suami istri kan. Takutnya hilang gitu kan, lagi sayang-sayangnya gitu kan ya. Insekuritas itu tuh yang bikin kayak ngecek gitu, mutasi rekening. Untungnya nggak nyampe ke situ sih, belum nyampe ke situ. Dicek travelokannya ya? Enggak, aman. Tapi pakai Oyo soalnya. Oh iya, pakai Oyo, iya. Nah, maksudnya gitu kan, misal perilaku itu yang ngedorong orang kayak, oh di serial itu kan perilakunya ini nih, main di mobil gitu kan ya, tidak laporan gitu kan ya, lagi di mana, daripada saya kehilangan yang barang saya cintai kan, sorry itu saya bilang barang ya. Iya. Yang hal yang kita sayangi gitu kan ya, karena cintanya jadi dicek lah gitu kan. Oh, dicek kamu lagi di mana, yakin gitu kan ya. Sering sampai dibilang nggak, ini dong, pap dong gitu kan ya, kirim gambar nggak? Kalau itu sih lagi di luar gitu. Kalau gue lagi ngantor sih biasanya gue video call sih. Siap istirahat, gue video call sama nanyain anak juga sih. Jadi nggak sampai dia minta foto-foto lagi di mana sama siapa sih. Cuman ya semenjak nonton itu ya kayak ada itu aja sih, maksudnya kayak ada kok tiba-tiba nanyain ini, tiba-tiba ngecek-ngecekin handphone gitu. Ya baiknya gitu kan ya, karena ada rasa ketidakamanan, takut kehilangan gitu kan ya. Karena melihat perilaku yang ada di serial gitu kan, jadi takut nih gitu kan ya. Nanti asumsinya kayak gitu kan, walaupun kenyataan tidak, tapi kan buat berjaga-jaga. Tujuan utamanya itu kan, perilaku tersebut muncul kan gitu. Nah, bahkan banyak yang sampai di kisah-kisah orang lain juga lebih parah, banyak kan ya? Iya, banyak banget. Gue juga lihat di mana tuh, di Instagram Reels gitu kan, di TikTok juga. Efek dari situ tuh istri-istri tuh jadi lebih apa namanya, posesif. Makin posesif ya kan ya? Makin posesif sama suaminya. Padahal kan itu kan cuma film ya. Iya kan, ada film-film yang lain juga nggak nyampe ke bawah ke dunia nyata gitu. Saking hype-nya film ini gitu loh. Saking hype dan diceritakan kalau ini kan kisah nyata gitu kan ya. Oh iya. Kisah nyata, jadi betul. Ada kemungkinan akan terjadi seperti ini gitu. Oh betul tuh, ya, dari kisah nyata ya. Ada kisah nyata, ada apa ya? Ada inilah bukti nyata gitu ya. Oh, nyata ini emang real kejadian di dunia, nggak hanya fiktif gitu kan. Kalau fiktif apa ya, attachment antara penonton dan si film tuh kurang gitu kan ya. Oh, jadi karena ini kisah nyata, sudah ada kejadiannya. Iya. Jadi orang merasa, oh hal ini bisa kejadian di gua juga nih. Gitu. Betul. Tapi gimana nih menurut lo? Caranya kita nih sebagai suami nih untuk supaya istri itu nggak begitu posesif, bukan posesif ya, nggak begitu curigaan. Kalau kita jelasin ini tuh cuma film gitu loh, kan dunia nyata beda. Betul. Loh. Kalau itu sih paling mudah kali ya. Ini kan adalah tunjukkan dengan perilaku yang nyata gitu kan ya. Contoh,
Denny kan ya, Dan. Lu kan kalau misalkan lagi kantor, lu video call. Video call gua kalau lagi ada sempat istirahat. Iya, nggak mungkin lagi jam kerja juga dong, nggak boleh kan. Iya. Pas lagi istirahat kan lu inisiatif sendiri untuk video call istri kan. Nanya kabar anak, nanya kabar istri. Betul. Itu kan salah satu bentuk nyata. Atau tiba-tiba misal mau izin pulang malam nih. Tiba-tiba ada lemburan. Tiba-tiba lu nge-share lokasi sendiri tanpa disuruh. Oh iya. Dan mati niatan buat kamu jagain saya gitu kan. Saya lebih pulang malam nih, nggak seperti biasanya. Betul. Tolong iris nih kalau ada apa-apa. Kalau saya berhenti tiba-tiba tolong WhatsApp, telepon gitu kan. Oke, jadi cara ininya pembuktian nyata. Iya. Atau membangun trust. Ada kan masalah insecure itu timbul karena ada trust issue. Isu apalagi kalau sudah, ini di contoh luar ya, misal banyak yang semakin posesif biasanya karena sudah pernah dikecewakan, pernah ada perilaku yang salah. Sorry, bukannya selingkuh, trauma gitulah ya, ada trauma ya. Zaman pacaran dulu sama pacar orang lain, pacar sebelumnya pas dibawa nikah ada trust issue yang muncul gitu kan ya. Misal dulu pernah bilang aku mau nongkrong, aku mau ke bengkel, nyatanya ke Oyo. Ketahuan ke Oyo kan, tuh ada timbulnya trust issue. Terus habis itu putus sama dia, terus nikah sama orang lain kan. Tapi masih kebawa gitu. Trust issue itu masih ada pasti gitu kan ya. Nah kan ini kan perkara trust issue gitu kan ya. Nah kalau dia kan tadi dari sisi pria gitu, sisi suami. Iya, gue mau nanya kalau dari sisi istrinya tuh gimana harus tuh? Gimana kan ya? Harus gimana kalau dia untuk trust issue-nya itu? Ini kan memberi ke apa ya? Kan dia punya apa ya namanya, ini kan misalkan kepercayaan gitu kan ya. Trust issue kan berarti kepercayaannya makin tertutup banget gitu kan ya. Beri ruang untuk laki-laki untuk si suami untuk berekspresi, misalnya dalam arti kata gini, oh dia mau ke bengkel, taruh aja dulu dia mau ke bengkel gitu loh. Dia mau ke bengkel, bener-bener mau ke bengkel, jangan ditempelin kayak ke bengkel ketemu siapa di bengkel. Oh, jadi tetap apa namanya, positive thinking positive kali ya. Positive thinking betul, positive thinking. Oh, dia berangkat kantor gitu kan ya. Jangan ditimbulin tambah lagi, misal dia ntar ada nebengin nggak ya di mobilnya, nanti pulang bareng sama siapa gitu kan. Ada hal yang bikin apa ya, pikiran-pikiran yang negatif gitu kan ya. Misalkan, oh lu kan bawa mobil kan kantor kan. Kantor, aku pulang terus udah mungkin dia nih udah nge-share lokasi istri. Niat lu kan untuk membangun kepercayaan istri kan. Terus dari sisi perempuan kalau misalnya tiba-tiba kepikiran ntar dia pulang sendiri apa ditebengin ya. Nah pikiran-pikiran itu loh yang bikin si trust issue itu makin runyam gitu loh. Oh, jadi dari sisi istri pun harus memberikan positive thinking gitu, positive vibe lah, untuk apa namanya, untuk percaya sama si suaminya gitu ya. Kan lu bilang kan positive vibe gitu kan. Nah, kalau si trust issue tuh makin runyam gitu kan, nanti ada efek-efeknya lagi. Nah, gitu. ini maksudnya efek terparah dari trust issue itu apa sih yang bisa terjadi gitu? Yang paling parah gitu kan ya, sampai namanya timbul perceraian gitu kan ya. Sampai perpisahan. Saking tidak percayanya gitu. Tidak percaya. Bahkan misalnya udah melakukan sebukti apapun gitu kan ya, sampai benar-benar tiap hari, tiap jam video call gitu, lagi kerja di video call didiemin doang gitu kan ya. Masih timbul-timbul rasa tidak percaya gitu kan ya. Dikit-dikit apa? Tiba-tiba nih, nggak mungkin dong kita kerja nggak disamperin sama teman sejawat. Teman sejawatnya cewek. Padahal biasa aja bagi kita gitu kan, datang nanya kerjaan. Bisa jadi curigai gitu kan ya. Ngapain kamu ngobrol sama dia gitu. Jadi malah makin negatif makin negatif gitu kan ya. Oh kok kamu ngobrol sama dia aja sih gitu kan ya. Padahal itu teman setim satu jabatan gitu kan ya. Lagi ngomongin suplai barang. Iya, bener. Namanya kerja kan. Kita berhubungan sama banyak orang, kita juga sama departemen lain juga. Sudah tidak bisa membedakan konteks. Konteks betul, kan. Betul. Konteks kita lagi ngobrol masalah kerjaan gitu kan ya. Lain hal ketika bilang, kok kamu belum makan sih gitu ya. Sama kolega gitu kan ya. Ada yang bisa dibilang konteks pekerjaan sama konteks yang personal kan beda gitu kan ya. Saya ngomongin itu makanan kirim ke atas kan bisa jadi beda konteksnya kan, ngomongin kerjaan gitu kan ya. Kalau kamu belum makan tuh kayak peduli banget. Nah, itu baru hal yang bisa dicurigakan. Itu membedakan konteks itu kan. Udah timbul apa negatif ya amit-amit ya baik gitu kan, terjadi perpisahan, perceraian segala macem. Berarti trust issue itu bisa terjadi bukan hanya suami istri ya, tapi bisa jadi antar hubungan, misalkan pertemanan juga. Betul ya, bisa juga pertemanan.
Kalau temen sih bagi pribadi sih nggak terlalu gimana ya, nggak usah dipusingin lah ya, temen bisa kita cari ya, istri. Kalau perhubungan suami istri gitu kan ya. Nah, dari tadi kita bilang kalau istri yang apa ya, ini perkara yang putus kan ya, yang korbannya dilihat dari istri gitu kan ya. Perilakunya juga bisa terjadi sebaliknya gitu loh. Iya, betul. Bisa juga, betul, jadi betul. Sorry, kita bukan seksis atau gimana, tapi itu juga bisa jadi di pria gitu kan ya. Jadi pria yang jadi korban, istrinya jadi pelakunya bisa juga gitu loh. Karena kita berkaca dari serial Si Layangan Putus, si istri yang korban, suami si pelakunya gitu loh. Karena di cerita Layangan Putus juga kalau nggak salah temennya ini juga ada yang selingkuh. Ada selingkuh juga. Nah, kan tadi apa ya, kita bahas yang masalah trust isunya gitu kan ya. Komunikasi kan yang tadi kita bilang perlu apa ya, hubungan suami istri kan kuncinya adalah komunikasi gitu kan. Apa yang dicurigakan suami, apa yang dicurigakan si istri, nggak hanya curigakan lah ya gitu kan ya, lebih ke apapun komunikasi kan gitu kan ya. Misalkan kok kamu dikit-dikit nanyain aku gini sih, kenapa sih kan dari pihak laki juga bisa kayak gitu kan, untuk mencegah apa sih yang sudah dipikirkan, pencegahannya lah ya, pencegahan preventifnya sebelum itu menjadi besar gitu. Betul. Kenapa sih kamu nanya gitu kan ya? Aku jujur, misal lu merasa risih dengan pertanyaan dia gitu kan ya, aku jujur risih gitu kan, bener-bener perlunya belak-belakan aja gitu, terbuka aja sama istri gitu kan ya. Siapa lagi yang bisa kita cerita secara terbuka gitu kan ya, cerita ke sahabat masalah hubungan suami istri kan nggak etis banget gitu kan jadi ya. malah jadi bisa jadi curiga juga itu kan, jadi nyari celak juga itu kan. Kok kamu cerita masalah keluarga kita jadi ke dia, bukan cerita ke aku gitu kan ya. Bener-bener lagi kunci dari suatu pernikahan ya komunikasi gitu kan ya. Nah, usaha preventif berikutnya ya saling menjelaskan kalau itu hanya film gitu kan ya. Meyakinkan lah ya, kita yakinkan lagi ya. Ya film. Dunia nyata gitu ya. Oke. Apalagi kalau nggak ada perilaku yang ada di film, tidak ada di pasangannya, yang apa yang kita curigakan gitu kan ya. Betul. Atau misalkan udah kita lost lah, kasih percaya kita udah sama-sama, ini ada banyak model ngasih kepercayaan. Ada yang tidak saling ngecek handphone misalkan, saya percaya kamu percaya saya, segala macam itu bisa. Atau mode kedua misalkan, ini kunci handphone saya, kamu kasih tau kunci handphone kamu, segala macam, saling tukar kunci. Jadi kapan pun kita ngecek bebas gitu segala macam, saling tukar nomor rekening misalkan segala macam. Ada dua model tuh, entah yang saling percaya, benar-benar pure percaya, nggak usah ngecek lah segala macam, nggak usah nanya-nanya, gue kasih kepercayaan full gitu kan ya. Atau yang saling terbuka benar-benar kayak nih, ini chatnya segala macam, saya ngechat sama siapa aja. Oh, ini ngechat sama ceweknya juga perlu pekerjaan gitu ya. Misalkan, ini sales mobil yang kemarin loh, atau enggak ini beli mobil saya kemarin gitu kan, cewek gitu kan nanya, kok masih ngechat, kan udah beli lama, ini mobilnya ada keluhan gitu kan. Konteksnya benar gitu kan ya, segala macam. Ada dua model tuh, ngasih kepercayaan atau ngasih yang saling percaya, atau yang terbuka tuh. Memberi kepercayaan full kepada pasangan kita gitu ya. Nah, kurang lebih segitu ya film masalah Layangan Putus gitu kan ya. Ya baik lagi, ingat itu hanya film. Betul. Gitu kan ya. Bagi istri-istri yang curiga sama suaminya, monggo dikomunikasikan sama suaminya. Atau suaminya curiga sama istrinya, monggo dikomunikasikan gitu. Film just a film buat hiburan ya kan ya. Ya betul, itu cuma buat kita menghabiskan waktu luang gitu ya. Betul. Apalagi nonton bareng sama suami istri, masa dia selingin aja gitu, jelek banget dengan gua. Misalkan jadi bahan bercandaan ya kan. Betul. Jadi dibawa enjoy aja gitu ya. Aja lah. Jangan terlalu dibawa serius gitu. Kalau film dibawa serius kan kayak nggak ini, jadi malah curiga gitu. Iya, nggak asik banget, jadi bikin beban pikiran. Betul. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Say bye.